Shalom, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati masing-masing, kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, mari kita bersukaria. Kita nyanyikan dengan semangat. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya yang berikan kita? Mari kita bersukaria. Coba kita nyanyikan sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita sama-sama mengucapkan sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah hati kami agar layak menerima kehidupan yang Tuhan sediakan. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat yang ke-9. Mari kita sama-sama membacanya. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Taurat Tuhan dan maksudnya. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali, anak-anak pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Hari Minggu adalah hari suci baginya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi Tangaku na Mehmet. Jadi sambil bernyanyi pegang tangannya, nanti kaki juga dipegang kakinya. Pat.
ya. Bata dai nangi nalojai sayurupa kunamai tangaki dihomai nang patuna me thule honma tu debata nalojai sayurupa kunamai nang pati dihomai Ayat bulanan di bulan Juni ini masih Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2, ayo kita sama-sama membacanya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita kembali bernyanyi Sekolah Minggu HKBP. Di rohadoi ai diarahon tuhatai rohana meton sekolah minggu ingot mai hodo panggati nina posoi atong arahon madongami tu Yesus tuhatai. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali sebagai pengumuman kepada kita. Nah ini, walaupun orang tuanya sudah ibadah di gereja, anak-anak sekolah minggu jangan dulu ikut-ikutan ya. Nah, kita masih ibadah di rumah, nanti ada saatnya kita dipanggil ibadah ke gereja. Tahan dulu seleranya ya, kita masih ibadah di rumah.
Terus yang kedua, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan belajar dari rumah. Ya, buat anak-anak kami sekolah minggu yang sudah lulus dari SD masuk SMP, selamat ya. Terus yang sudah ujian juga kita sama-sama menunggu hasilnya. Yang masih ujian, ya jangan lupa berdoa supaya dapat nilai yang bagus. Semoga anak-anak kami semua menjadi anak-anak yang baik. Amin. Amin. Ya. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dulu. Mari masuk. Kita nyanyikan 2 kali, tapi sambil dipersiapkan dirinya, hatinya untuk mendengar firman Tuhan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita nyanyi sekali lagi. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang membuka hati pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami dengar, yang kami lihat, dapat kami pahami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu hari ini dari kitab Kejadian 9 ayat 8 hingga ayat 17. Kejadian 9 ayat 8 hingga ayat 17. Sudah? Kita sama-sama membacanya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada
antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tentu kita tahu ini ya ceritanya, di mana Nuh dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dan segala jenis binatang yang diselamatkan Tuhan. Dari mana? Dari air bah. Kenapa terjadi air bah? Tahu nggak artinya air bah? Bah. Bah. Air bah maksudnya air meluap yang menutupi seluruh samudra raya. Kenapa terjadi? Karena manusia sudah berdosa, tidak taat lagi kepada Tuhan, makanya Tuhan marah. Ini manusia harus dilenyapkan dari bumi ini. Lalu turunlah apa? Hujan belerang dari langit. Dan semua tertutup. Coba berapa hari, berapa malam air bah? 40 hari, 40 malam. Jadi kenapa 40 hari, 40 malam? Ya supaya yang hidup itu mati semua. Kecuali Nuh, istrinya dan anak-anaknya. Berapa anak Nuh? 4. Berarti berapa mereka di perahu itu? Di bahtera itu. Nuh dengan istrinya, anaknya ada 4, ditambah istri anak-anaknya berarti berapa itu? 8, ya kan? 8 enggak? Jadi Nuh istrinya dan anak-anaknya. 4 ya anaknya. Coba ingat-ingat lagi. Berapa? Sem, Ham, dan Yafet. Berarti 3. 3 kali 2 berarti 6 ditambah 2 berarti 8 ditambah binatang sepasang-sepasang. Itulah yang selamat. Semuanya mati. 40 hari, 40 malam. Jadi kalau 40 hari, 40 malam tenggelam, direndam di air. Weh jangankan 40 hari. 2 hari aja direndam udah mati. Kecuali Nuh dan keluarganya tadi. Nah sesudah air bah itu surut, baru si Nuh dan keluarganya itu keluar dari perahunya. Lalu sesudah mereka keluar, lalu Tuhan berbicara kepada Nuh. Bicaranya mereka diingatkan akan perjanjian Tuhan. Janjinya apa tadi dikatakan? Bahwa Tuhan Allah tidak akan mendatangkan air bah lagi. Tidak akan mendatangkan air bah lagi. Coba pertanyaan Amang, pernah enggak? Pernah enggak lihat air bah? Enggak kan? Nah bukan pendeta Simajuntak yang ngomong itu tidak akan pernah lagi. Tapi firman Tuhan yang kita baca tadi. Kalau firman Tuhan yang mengatakan demikian, ya dan amin. Berarti akan terjadi. Tidak akan pernah datang lagi air bah. Buktinya apa? Tandanya apa? Lalu Tuhan
membuat busur. Apa itu busur? Pelangi, pelangi di atas awan. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, putih, hijau di langit yang biru. Begitu ya. Nah, itu lagu anak-anak sekolah minggu kan. Jangan nyanyikan balonku ada 5 ya. Nah, nanti meletus warna hijau, masalah lagi. Pelangi-pelangi, Tuhan menempatkan pelangi di atas awan. Itu tandanya bahwa air bah tidak akan datang lagi. Pernah nggak lihat pelangi? Pernah. Kapan itu pelangi muncul? Pasti pelangi itu muncul di awan sehabis hujan. Nggak pernah pelangi muncul pas sedang hujan. Nggak. Mau habis hujan muncullah pelangi, coba perhatikan. Sesudah muncul pelangi tidak akan datang lagi hujannya. Makanya lagunya seperti itu. Sehabis hujan pelangi. Ya kan? Nah, oke. Jadi Tuhan yang mengatakan demikian, Tuhan membuat perjanjiannya. Tuhan yang memberi tandanya. Perjanjiannya tadi bahwa tidak akan ada lagi air bah. Tandanya apa? Tuhan menempatkan busur di atas awan. Untuk apa? Untuk apa itu? Itu tandanya Tuhan itu sayang bagi orang-orang yang takut akan Dia seperti Nuh dan anak-anaknya. Jadi kalau tidak taat, tidak sayang kepada Tuhan, tidak tunduk kepada perintah Tuhan, maka akan dimusnahkan. Tapi ingat, Tuhan sayang kepada anak-anak sekolah minggu yang sayang kepada Tuhannya. Kalau Tuhan mengatakan tidak akan datang lagi air bah, ini tandanya, itu buktinya Tuhan masih sayang kepada kita. Tuhan sayang kepada ciptaannya. Bukan hanya kepada Nuh, istri dan anaknya, tapi kepada Amang juga, kepada kalian juga. Semua Tuhan sayangi, Tuhan cintai. Tapi dengan catatan yaitu tadi, bagi yang tunduk, yang taat, yang mau dibilangin. Ya orang tua kita juga demikian ya kan. Orang tua juga marah kalau anaknya coba melawan dan nakal, pasti dimarahin. Tapi orang tua akan bangga dan sayang. Bapa mamanya akan sayang kepadamu kalau kamu mau tunduk taat pada mereka. Siapa di sini yang suka melawan orang tuanya? Ayo tunjuk tangan, jangan malu-malu. Banyak. Nah, ya kan? Jangan. Orang tua kita itu pasti sayang kepada kita. Gak ada orang tua untuk mencelakakan anaknya. Tapi ingat, orang tua juga bisa marah. Nah, demikian Tuhan. Ya, kalau Tuhan marah kepada manusia bukan berarti tidak sayang. Justru karena sayang. Karena dikasihi. Karena itu anak-anak sekolah minggu ingat itu, ingat ya. Supaya jangan terjadi lagi kemarahan Tuhan. Kita harus taat, takut dan sayang kepadanya. Karena Tuhan menyayangi dan mengasihi kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan sungguh menyayangi kami dan ajarlah kami menyayangi, menghormati dan mentaati Engkau. Berkati anak-anak kami sekolah minggu, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi di son adong hubuan Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.
Di sona dong huboan Tuhan, parbueni ngoluku naso tardok nian. Sadia argana Tuhan, molo saini rajuman sude dengan basam. Jaloma Tuhan, sailas maroham. Kita nyanyikan sekali lagi sambil berdiri. Di sona dong huboan Tuhan, parbueni ngoluku naso tardok nian. Sadia argana Tuhan, molo saini rajuman sude dengan basam. Jaloma Tuhan, sailas maroham. Kita bangkit berdiri, kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak kami sekolah Minggu. Shalom, Tuhan memberkati kita.